Ya, hari ini tanggal 6 bulan Februari teman-teman ya. Setelah penutupan market, kita akan bahas jawab komen dulu teman-teman sebelum kita update emiten punya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bersabar ya. Karena tingkat tertinggi dari sebuah teknikal yaitu sabaran teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita akan bahas komen ataupun jawab komen dari Mustagfirin ya 8906 INTP nyangkut di 6100 ya. Kita akan bahas INTP ya. Jazakallah ya wa iyaka teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti bisa diterima ya apa yang saya nanti sampaikan ya. Adapun ada tambahan ya silahkan aja teman-teman, itu akan menambah daya gedor juga ya di kolom komentar. Nanti tambahin aja, nggak jadi masalah teman-teman, nanti bisa menjadi bahan pemikiran juga ya. Oke teman-teman, kita langsung bahas saja ke INTP ya. INTP secara lukisan market maker seperti ini dulu, perhatikan. Nah ini setelah punda cat selama 10 tahun. Perhatikan dia terus downtrend sejak tahun di sini aja nih. Tahun 2019 downtrend terus teman-teman. Dia cenderung hampir tidak melewati bukitnya. Perhatikan ya, bukit tidak pernah dilewati, bukit tertinggi tidak pernah dilewati. Ya cenderung di sini mau melewati gagal juga. Di sini juga tidak bisa dilewatin juga di 77-nya dan dia cenderung downtrend. Sekarang lagi di harga termurahnya. Ini harga murahnya di sini teman-teman ya, di angka 10.000. Sekarang udah di bawah harga termurahnya. Itu secara punda cat. Dia itu bisa naik ke angka pertengahan aja ke 17.000 aja sudah bagus, ataupun jangan ke 17.000 deh. Ke angka murahnya aja di sini nih. Ke 10.000 itu sudah 9.000 lah, 9.900, angka 10.000 itu bagus teman-teman ya. Nah, ini udah dihitung harga wajarnya kuartal 3. Harga wajar itu 9.200. Malahan lebih baik daripada kuartal 2 harga wajarnya. Kuartal 4-nya belum dihitung, nanti kita hitung ya. Ini berdasarkan PR rasio itu 9.200, berdasarkan harga PBP itu 10 ribuan teman-teman ya. Sekarang harganya di 5.575, sedangkan teman kita itu nyangkut di harga 6.100. Nah ini kan lagi downtrend teman-teman, maka biarkan saja. Ini ada satu garis penurunannya di angka 5.400 teman-teman ya. Harap bersabar di situ dulu. Nanti apabila dia masih melewati, teman-teman tidak mau standby di sini ataupun ada pantulan ataupun ada sideway-nya, tunggu konfirmasi MA10 berada di bawah candle. Selama MA10 masih di atas candle cenderung downtrend. Perhatikan ketika MA10 di bawah candle ya, cenderung ada kenaikan. Kalau di angka 6.100 di sini ya 300. Nah area sini berarti ya, area sini ya. Area sini nih teman-teman ya. Area 6.000. Nah, area sinilah teman-teman ya. Pas dia datar di sini mungkin teman kita sengambil ya. Ya, harusnya saya suka bilang kepada teman-teman MA10 di bawah candle dan MA10 lagi menuju ke atas. Nah kan seperti ini. MA10 di bawah candle dan lagi menuju ke atas. Kan lumayan ada kenaikan dari 6.900 ke angka 7.600, kan lumayan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau swing pendek. Kalau ini nanti teman-teman apabila dia tidak bisa melewati lagi bukitnya, contohnya tidak melewati 6.200, dia malah turun lagi di angka 6.070-an, dia cenderung mau turun lagi ya. Apabila sudah bisa melewati minimal tanda kenaikan di sini teman-teman, di angka gapnya di sini nih, di angka 6.300. Nah bisa jadi dia akan melakukan kenaikan. Kita sini bikin target ya, target 06 2000 02 2025. Nah sudah saya kasih target di situ teman-teman ya, di sini nih, area sini. Nah area gap ini teman, artinya kalau area gap sini berarti sudah melewati satu bukit ini teman-teman ya. Kapan saatnya average? Tunggu MA10 di bawah candle, MA10 lagi menuju ke atas. Itu saran dari saya. Mungkin tidak akan naik terlalu tinggi, tapi lumayan lah teman-teman ya. Perbandingkan aja berapa teman-teman istilahnya average-nya. Contoh kalau 6.100 minimal teman-teman di sini ada nggak tanda kenaikan? Nah di sini ada nih teman-teman ya. Nah kalau pingin kejemput aja, upayakan average-nya di angka 5.700-an teman-teman ya. Kalau mau average mungkin ada kenaikan nanti sementara ke arah sini mungkin ya. Karena kalau berdasarkan si si kepala merah ataupun si gap biasa suka ketembus ya. Selagi walaupun dia tidak mau nembus area si bukitnya,
tetapi biasanya kalau ke angka gapnya suka kejemput ya. Nah, mudah-mudahan sampai, soalnya kalau setiap bukit itu tanda-tanda kenaikan, biasanya tanda-tanda kenaikan yang signifikan mungkin mau ke arah kenaikan selanjutnya. Tetapi kalau untuk kenaikan sementara biasanya suka di bawah bukitnya gitu kan. Nah, jadi nanti tunggu aja MA10-nya di bawah kan. Ini juga sudah berapa persen ini penurunannya? Kelihatannya tinggi doang teman-teman, 28%. Pas 30% teman-teman di sini ya, 28 kurang 2%, mungkin kurang lebih lah di sini ya, bisa ke bawah ataupun bisa di atasnya. Aneh juga sudah mulai ditekan ya, 1, 2, 3 hari sudah mulai ada dorongan dari bawah. Apa buktinya ada dorongan dari bawah? Perhatikan, Poren sudah mulai ngambil ya, Poren sudah mulai ngambil banyak di sini dibanding waktu bulan Oktober. Pengambilan terus-terusan. Ini Poren semua ngambil terus-terusan teman-teman. Barang lokal juga semua ngambil terus-terusan. Cuman di sini nih ada benar teman kita di 6.100 betul. Di sisi lain INTP ini diambil sama Poren, tetapi di sisi lain dibuang sama bandar lokal. Nah, jadi semenjak bandar lokal di sini nih ngebuang teman-teman di area bulan apa nih? Bulan Januari itu ngebuang terus, buang terus. Dan belum berhenti sampai sekarang ngebuangnya. Ya, tapi per hari kemarin ya kita update hari kemarin tanggal 5 Februari. Ternyata bandar Poren masih tetap akumulasi dan besar, sekitar kemarin terakhir 14,4 miliar teman-teman untuk pengambilan si bandar Porennya. Nah, bagaimana selanjutnya teman-teman? Nah, apabila masih ditahan di area, mudah-mudahan di area sini ya 5.400, ada tahanan di sini. Kita cek ke bawah ada tahanan mah. Ini masih banyak tahanannya teman, masih banyak PR yang harus dikerjakan. Artinya apa? Kecenderungan ke bawah masih ada, tapi mudah-mudahan sih di angka 30%-nya dia ada yang namanya minimal serangan balik lah gitu ya. Ya, minimal ada serangan balik, mungkin bisa ke arah 5.700 dulu untuk menutup gapnya ya. Ataupun kalaupun dia istilahnya nggak terlalu jauh-jauh ya, pingin jauh dikit ke sini mungkin ya. Ini target penurunan teman-teman nih. Ini target penurunan ya. Kita hapus dulu ya. Nah, jadi sini teman-teman, ini target kenaikan di sini ya. Yang ke 5.700 mungkin untuk kenaikan sementaranya. Kalau ini kan masih murah, teman, sudah murah banget ya. Kalau berdasarkan munajat murah banget. Jadi kalau sudah murah banget ya udah teman-teman santai aja ya. Bahkan di angka berapa? Di angka 10.000 aja itu masih kelihatan masih murah sebenarnya teman-teman ya. Di angka 1.000 aja masih murah selama 10 tahunan. Karena berdasarkan harga wajar aja 9.200. Kenapa katanya turun terus? Karena bandar lokal pingin jualan dan kebetulan secara signifikan juga lagi diambil sama bandar Poren. Jadi di mana ada penjualan di situ yang nerima. Kalau yang nerimanya bagus model Poren ya. Yang bahaya itu ketika si bandar yang nerima retail. Nah, itu kenaikannya mungkin akan cenderung lama karena menunggu si Porennya. Maaf si retailnya cut loss dulu ataupun menjual barangnya. Tapi kalau untuk Poren biasanya dia ngambil barang gitu kan, udah ada kesepakatan ngambil barang, ketika barangnya sudah selesai dipungut sama dia ataupun si bandar lokalnya selesai jualan, dengan tersendirinya dia itu akan melakukan lagi yang namanya akumulasi lagi atau memaaf harga lagi. Contoh di sini ya, ketika si bandar lokal selesai nih jualan di sini ya, dipungut lagi, terjadilah penjualan di sini di angka-angka sini nih ya. Nah, sehingga dia ketika sideways-nya dia itu diturunkan sini kita nih. Sini kan jualan sebarang lokal. Nih merah kan. Ketika sudah cukup jualannya, maka dia akan akumulasi lagi berbarengan dengan Poren ya. Poren ada jualan sedikit. Ketika dia memaaf harga terus langsung secara tebal dia jualan juga. Membeli juga. Setelah dia ngebeli otomatis jualan dong gitu, karena butuh duit juga kan, kemarin mereka ngambil barang sang butuh duit. Kenapa katanya ngambil di area sini kan harganya tinggi katanya. Di sini kenapa jualan bisa di bawah sini? Bisa di bawah sini? Ingat teman-teman, bandar tidak ada yang namanya rugi. Ketika mereka sudah berhasil jualan di harga tertingginya dan modal sama keuntungan yang sudah dapat, sisa barang adalah sebagai daripada keuntungan. Dijual berapa aja untung, teman-teman. Kalau teman-teman jadi pedagang mesti mengetahui itu ya. Karena modal saya kan jualan, saya dapat 100 barang, ketika 100 barang saya jual 75 barang, sudah masuk modal sama keuntungannya sekitar berapa persen gitu kan, melebihi sekitar 25% atau 50% dari keuntungan contohnya gitu ya. Dari modalnya udah, modal sudah ada, keuntungan sudah ada sisa barang 25 ya, saya jual di harga berapapun tetap untung teman-teman ya.
Karena untung sama modalnya sudah saya dapat duluan. Sedangkan sisa barang adalah mau dijual berapa aja tetap jadi duit, jadi keuntungan. Nah, itulah teman-teman seorang pedagang seperti itu. Karena foreign ataupun bandar lokal bukan seorang investor sejati, teman-teman. Mereka adalah pedagang, teman-teman ya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Tinggal tunggu konfirmasi daripada bandar lokal ngambil lagi barang dari foreign. Nah, nanti biasanya kalau barang-barang foreign diambil lagi sama bandar lokal, otomatis naik, ataupun secara bersama-sama dia memaaf harga, nanti jualan di atas lagi. Nah, gitu teman-teman ya. Itu menurut pandangan saya. Dan siapa yang jualan untuk bandar lokalnya? Terakhir ada si OD, CC, PD, KK, MG gitu ya. Yang nerima juga di broker bagus semua teman-teman ya, si INTP ini ya. Ya, jadi yang nerima broker bagus semua, BDH, SQ, KI, BS, BR, EP gitu kan. Mungkin kalau di bawahnya nggak jadi masalah sih ya. Agak juga sedikit. Itu untuk tanggal namanya hari ini ya, hari ini. Yang ngebuangnya itu teman-teman ya. Nah, kita cek tanggal 5-nya yang yang ngambil itu si KI ya, teman-teman. Untuk bandar lokalnya nih yang keluar OD, YU, CC, PD, CP yang keluar nih sebagai bandarnya adalah ini, teman-teman. Apalagi si OD gitu kan ngejual sampai 20 miliar kan selama 2 hari ini. Nah, kenapa katanya dibuang 20 miliar? Karena ada yang nerima. Salah satunya itu si KI, tapi si KI nggak kuat, maka diterimalah sama yang namanya foreign ya. Di mana ada penjualan, teman-teman, kalau tidak ada yang nerima, tidak ada yang pasti tidak akan jualan, teman-teman ya. Karena mereka juga sudah mengukur, teman-teman. Oke, saya mau jualan, siapa yang nerima nih? Nah, udah siap tuh ya. Makanya diterima terus sama si bandar foreign. Nanti ke depannya bahwa si INTP ini dipegang sama foreign, teman-teman ya. Kalau sudah dipegang sama foreign ya biasanya kalau bandar foreign cenderung bagus, teman-teman. Maaf, harganya nanti jualannya di atas, habis jualan di atas sama setelah sama pedagang udah dapat keuntungan baru dijual secara istilahnya secara bertahap untuk diturunkan kembali gitu. Mungkin nanti akan gantian lah, teman-teman ya. Kita lihat profilnya. Nah, perhatikan 1 tahun ini ya, 5 bulan lah terakhir. Yang megang 39% itu adalah kebanyakan daripada foreign. Foreign aja megang 79,01% dari masyarakat ini, teman-teman. Jadi ini dipegang sama yang namanya foreign. Nah, cenderung kalau dipegang sama foreign seperti ini, teman-teman ya. Kalau di BBRI kan kebalik ya, ketika diturunin si foreignnya keluar kan ya. Yang nerima siapa? Karena yang banyak berminatnya ya retail gitu kan. BBRI, BBCA, BBUK, yang 4 bank itu biasanya retail yang nerima gitu kan. Nanti giliran naikin ya makan barang daripada bandar lokal, makan barang-barang retail ya. Sembari naikin, ada yang untung dijual, ada yang cut loss. Mungkin kalau di BBRI jangan cut loss lah, teman-teman ya. Santai aja di BBRI mah. Nah, di NTP juga seperti ini. INTP kan 6.100 masih bisa kejemur, tenang aja. Ya. Saya pikir sini tenang aja karena harganya sudah murah banget. Kalau teman-teman perhatikan di angka 6.500 kan di harga murah banget, teman-teman, di area sini kan. Wah, murah banget, teman-teman. 6.400 aja murah. Jadi 6.100. Nah, di area sini ini murah banget, teman-teman. Ini harga murahnya. Nah, ini murah bangetnya. Target ke harga murah ke harga murah banget aja, teman. Maaf. Target ke harga murahnya aja itu udah lebih bagus lagi, teman-teman ya. Kita cek saham INTP ya. Kita cek maksimal, teman-teman. Kita harus cek maksimal. Nah, masih punya titik kenaikan di angka 3.300, teman-teman ya. Ini masih ada titik kenaikan, artinya titik paling rendah selama tahun 2000 selama berapa tahun ya? 2008, teman-teman. Ya, mereka kan ada yang punya barang di harga sini ya, mereka harus jualan juga, teman-teman ya. Nah, mungkin saatnya inilah ada yang nerima. Kalau ada yang nerima ya enak jualannya kan, mereka yang modal-modal besar 20 miliar kan, 30 miliar kan, kalau sama retail ada kemampuan retail. Cuman kalau dibuangnya seperti ini kan retail juga kadang-kadang pinginnya waduh rugi ini, kalau mereka nggak mikir ke sana dulu karena mereka itu kecenderungan ngambil dulu barang yang banyak. Jadi ngelolanya enak gitu kan. Terus nanti kalaupun ada istilah di pasar nego juga, woi barang saya banyak nih mau nggak gitu kan, dengan harga sekian juga. Contohnya di pasar nego pingin barang sekian, barangnya ada gitu kan, teman-teman.
Jadi 6.100 masih bisa kejemput teman-teman, tenang aja ya, masih bisa kejemput. Sekarang lagi downtrend dulu, jangan ngambil keputusan apapun teman-teman ya kalau belum istilahnya MA10 di bawah candle. Oke, nah kita lagi diuji kesabarannya ya. Nah, ini 20% pas di sini teman. Nah, di sini teman-teman nih. Kalau 20% ngambil dari sini, pas di sini ya, di area penurunannya. Mudah-mudahan sih nanti ada kenaikan lagi. Kalau sekarang tunggu aja konfirmasi MA10 di bawah. Tapi jaminannya kenapa harus tenang? Karena si bandar foreign juga ngambil bukan di istilahnya bukan di bawah aja. Mereka ngambil ketika pucuk masih ngambil di sini nih. Nanti pucuk ya ini ngambil. Di pucuk sini juga masih ngambil. Kenapa mereka berani ngambil pucuk? Karena mereka punya akun yang berbeda-beda. Brokernya sama contohnya tapi akunnya berbeda-beda. Kalau kita bisanya banyak broker cuman satu akun gitu kan. Kalau bandar mau foreign ataupun lokal punya satu broker tapi akunnya banyak. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Kita cek dari yang tertingginya di sini nih. Ini adalah pengambilan tertingginya di sini teman dibanding dengan yang lain ya di sini nih. Kita cek tanggal 30 Januari. 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih 6 hari. Nah, kita cek dari Januari foreign foreign sudah ngambil 47,5 ribu lot atau 26,8 miliar teman-teman ya. Nah, kita cek untuk domestiknya. Nah, ini aja si OD aja kayaknya baru buang kemarin, yang paling tingginya kemarin ya dibuangnya ya. Waktu di sini ya. Nah inilah. Jadi pembuangan yang terbesar itu kemarin teman-teman ya. Ini kan ini sekitar 21 ya. Kita cek nih. Kita cek tanggal sekarang deh. Ini si 5,6 kan. Nah, kita cek tanggal 4, tanggal 4. No. Si OD itu paling besar kemarin jualan di sini ya. Di sini nih paling besar tuh jualannya. Jadi saya pikir sih sudahlah, mereka sudah jualan besar dan ada yang nampungnya, berarti sudah papo istilahnya, oke gitu kan. Jadi istilahnya apa ya? Mereka ngebuang tapi ada yang nerima ya gitu aja. Dia langsung ngebuang ya, untungnya tahu berapa persen itu, yang penting pasti untung lah teman-teman ya. Gak mungkin dia ngejual barang tidak ada untungnya teman-teman ya. Apalagi 20 miliar untung 1 atau 2% aja ketahuan kan. Berapa tuh teman-teman ya. Mungkin bagi mereka mah kecil gitu kan. Nah, sebentar teman-teman, UNTP cenderung karena fundamentalnya juga baik, harga wajar juga 9.200. Sedangkan sekarang IHSG lagi begini ya, cenderung sudah melewati supportnya. Ya, teman-teman santai saja ya, suatu saat bila ada di bawah pasti ada di atas. Ketika di atas ingat pasti ke bawah gitu teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman memahaminya. Sekali lagi tunggu MA10 di bawah candle karena mungkin kemarin adalah pembuangan terbesarnya bagi bandar lokal, tapi di sisi lain penerimaan terbesar selama beberapa bulan ini untuk si bandar foreign. Ya, seperti teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.